Itu kisah saja dari cinta yang berlimpah, cukup untuk membuat seseorang merasakan bahagia yang tak terkira. Itulah yang dirasakan Syifa Haju ketika merajut asmara dengan El Rumi. Dan cinta yang ditenun dengan kasih sayang itu akan berlabuh di pelaminan nanti. Namun menariknya, sebelum hari bahagia itu tiba, El dan Syifa rupanya sudah membuat akun YouTube bersama. Bahkan nama akun mereka pun bertulis El dan Syifa Family, seolah menegaskan kalau keduanya sudah siap membina keluarga. Dan episode pertama akun YouTube bersama ini pun dibuka dengan cerita awal perkenalan mereka. Awal mulanya iseng. enak aja. Ya aku nge-DM Syifa. Jadi malu kan gua. DM Syifa ya, habis itu berlanjut ya. Awalnya tuh kayak sebenarnya aku ngerespon dia ya itu karena aku beneran mikirnya dia nggak ngedeketin aku, soalnya ya itu kita iya, soalnya kan kita emang udah temenan kan, kayak ya aku udah kenal dia udah kenal aku, cuman ya aku nggak benar-benar berpikir kalau dia ngedeketin aku gitu. Terus ternyata malah justru semakin ngobrol semakin nyambung juga. Terus poin penting yang aku bahas awal-awal tuh kayak aku memancing dia soal hal serius gitu loh, kayak tentang pernikahan. Ternyata vision kita nih sama gitu loh, goalsnya sama. Sebenarnya El dan Syifa sudah lama berteman, hanya saja belum pernah ada obrolan serius. Dan betapa terkejutnya Syifa ketika mengetahui kalau El Rumi ingin jalin hubungan serius. Ditambah lagi bagi keduanya punya love language yang sama. Dia tuh bisa memberi semua love language yang aku punya ke aku gitu loh. Jadi bener-bener aku ngerasa kayak takaran sayang dari dia buat aku tuh penuh banget. Ya, itu mungkin love language itu juga sama-sama mirip ya, atau sama mungkin love language kita. Terus dia juga bukan tipikal orang yang ribet atau suka ngomel gitu, jadi kayak gampang nyamannya aja gitu. Pas sudah setahun baru suka ngomel. Tapi kan juga jarang-jarang. Maksudnya kayak gak suka ngelarang, gak suka apa. Jadi emang apapun yang aku lakuin tuh ya dia support aja gitu. Dan dia orangnya sangat suportif banget. Jadi ya itu sih yang buat aku nyaman. Jadi apapun yang aku lakuin seakan-akan ada yang mendukung. Walaupun mungkin kayak mungkin satu dunia gak ada yang mendukung, dia salah satu orang yang dong, seluruh dunia mendukung kamu sayang. Bersama El Rumi, Syifa Haju merasakan cinta seutuhnya. Wajahnya bahagia, berpendaran senyuman rekah serta binar mata bahagia, menyatu setiap kali bertemu El. Barangkali ekspresi bahagia inilah yang membuat orang tua mendukung hubungan Syifa dan El. Bahkan diakui Syifa kalau sang ibunda begitu menyayangi El Rumi. Kalau keluarga aku sih ya, terutama maksudnya aku karena pasti pasti pas deketin perempuan gitu pasti aku akan cerita ke bunda, dan bunda sih responnya seneng ya, apalagi aku punya hubungan baru dengan Syifa ya tentunya seneng, karena ya mungkin karena aku juga udah lama jomblo, terus juga Syifa anaknya baik, jadi ya begitulah, seneng kerja. Kalau misalnya keluarga aku ya surprisingly they're very supportive sih sama pas aku cerita soal El. Soalnya kan kayak yang aku bilang, setiap aku cerita soal cowok yang ngedeketin aku, mereka kayak udah deh kak, ntar dulu aja. Nggak, maksudnya kayak terserah kamu. Tapi aku sempet gitu nggak? Udah deh kak, jangan dulu kak. Nanya. Jadi fun fact, kan dia nge-DM aku kan. Nah, Instagram aku itu ada di handphone ibu aku juga. Oh iya bener. Karena kalau posting-posting tuh kalau bisa kayak buat kerjaan, kalau aku nggak ke handle, aku minta tolong ke ibu. Berarti tiap awal kita PDKT dibacain semua sama ibu dong? Ya. Terus yang lucu ya, setiap aku chat sama El DM-an, kan misalnya aku lagi ngapain ya, kan aku syuting ya, aku lupa bales, terus ibu yang ngechat, kak itu bales dulu. Lah, kok dari emak gue yang nyuruh gue bales ya. Terus dia kayak, misalnya ini aku lagi sama dia, terus aku lagi DM-an nih sama El, tapi dia cekak-cekik sendiri gitu, kenapa gitu. Dia sambil bacain DM aku sama El. Kesimpulannya ya emang alhamdulillahnya orang tua aku emang udah seneng. Kan keinginan untuk meminang Syifa menjadi istri. Tapi yang tak banyak orang tahu, sebelum proposal itu keluar, El ternyata terlebih dahulu melamar Syifa di depan orang tuanya.
Kan banyak yang bertanya-tanya ya, kayak kok pas dilamar udah well dressed banget Shiva sama El, kayak Shiva udah pakai dress, El udah pakai tuxedo. Jadi emang sebenarnya it's not our first proposal gitu loh. Jadi dia tuh sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya tuh dia udah ngelamar aku ke rumah, ketemu sama orang tua aku tuh. Jadi emang kayaknya dari awal tuh orang tua aku juga tahu hubungan ini tuh mengarahnya kemana ya, udah pasti lah ya. Jadi makanya karena kita bener-bener mau mempersiapkan pernikahannya ini, kita kayak mau start untuk wedding preparation. Ya nggak mungkin dong kalau aku nggak izin dulu ke orang tua aku. Jadi ya dia ngelamar aku ke ibu sama ayah aku. Ya aku tetap pengen ada proposal, tapi nggak tahu, terserah dia deh mau kapan, mau di mana. Tetap pengen menjadi surprise buat akunya tentunya. Jadi aku tuh udah kayak kasih hint-hint lah ke dia, aku sukanya cincin yang kayak gimana, dream proposal aku kayak gimana. Yes. Jadi aku udah kayak kasih hint banyak lah ke dia. Nah, emang kita tuh pada bulan September, Oktober itu kita emang lumayan banyak traveling, dan kita kan emang mau nonton konser Oasis. Aku kan beliin dia kado ulang tahunnya kan. Oh iya, kamu nonton konser Oasis. Yeah. Nah, terus emang dari awal tuh kita planning kayak kita ke London lagi nih. Sekalian priwet aja kali ya, karena kan kita belum tentu ada kesempatan untuk priwet lagi nih, gitu sebelum nikah. Terus maksudnya kesempatan priwet di luar negeri gitu, daripada sayang juga kan mumpung udah sekalian keluar duitnya. Terus kita nyari negara lagi yang lain kayak selain ke London, ke negara mana lagi ya yang menarik yang belum pernah kita datengin, yang bagus buat foto priwet. Kita nyari, akhirnya dia bilang gimana kalau Switzerland aja. So kayak oh my god, Switzerland tuh kayak negara impian aku banget. My dream, Mas. It's my dream gitu, yang emang bener-bener salah satu impian aku untuk bisa datang ke sana gitu. Apalagi kayak bisa foto foto priwet di sana tuh kan kayak magical banget. Dan hari bahagia itu akhirnya tiba. El dan Shiva dikabarkan akan melangsungkan lamaran sekaligus pertunangan pada tanggal 22 Januari. Momen bahagia itu pun membuat banyak orang tak sabar menanti, termasuk El dan Shiva. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so. Nah, aku tuh sebenarnya nggak ada bayangan kalau aku bakal dilamar pas kita foto priwet. Kayak maksud sih? Enggak sih. Karena kayak aku mikirnya ya udahlah, nggak tahu kapan dah di proposal, yang penting jadi deh nih foto priwet, yang penting aku udah happy dengan foto priwet ini gitu. Ternyata ya setelah di London kita foto, terus di Switzerland di lokasi pertama, aku tuh beneran ya guys, pas di lokasi pertama tuh aku tuh bener-bener pas datang ke setnya tuh aku bener-bener kayak sampai nangis. Pas lagi video call sama ibu aku, kan aku selalu video call sama ibu aku kan, aku tuh sampai yang kayak is this real? Aku sampai gak berhenti nyebut kayak Masya Allah, aku bener-bener bisa sampai ke tempat ini, bagus banget, Masya Allah, view-nya bagus banget, apalagi bisa foto di sini sama calon suami aku ya. Jadi kayak bener-bener ya suatu hal yang gak bisa aku gambarin. You would not believe your eyes. Jika tanggal lamaran telah ditentukan, lantas kapan kira-kira hari pernikahan mereka? Benarkah El Rumi dan Shiva pun akan menikah dalam waktu dekat juga? Lalu seperti apa konsep pernikahan mereka nanti? Kemarin udah fitting baju buat lamaran. Nuansa apa tuh Pak De? Kali nggak tahu saya nuansa apa. Oh berarti memang mereka berdua yang memilih sendiri. Nikahnya kapan Pak De? Boleh dibocorin nggak dikit? Bulan apa? Pertengahan tahun pokoknya. Untuk lamaran ya Pak De mungkin? Lamarannya entar lagi. Di bulan ini? Maret bukan Pak De? Geli. Nggak tahu saya. Tapi ya konsep jauhnya hubungannya mungkin kayak kemarin gitu. Nggak tahu juga saya. Oh prewed nanti di Solo. Ada konsep Jawa-Jawanya juga ya. Pas ketemu El, aku langsung ngerasa, oh ternyata nggak butuh banyak kok untuk aku bisa ngerasa disayangin sama seseorang gitu loh. Aku pikir dulu kalau buat orang bisa sayang sama aku tuh harus ngelakuin hal-hal yang banyak dulu, harus aku berkorban dulu, harus aku bersusah payah dulu. Tapi ternyata sama El kayaknya gampang banget buat dia bisa sayang sama aku dan bisa ngebuat aku ngerasa disayang sama dia gitu. Terus semuanya jalannya tuh dilancarin sama Allah, kayak dari keluarga aku juga
nggak ada apa ya, nggak ada keraguan sedikit pun dari teman-teman aku juga. Maksudnya pas udah ketemu kan juga kayak, wah ini kayaknya she's the one nih. Maksudnya ini dari segala aspek she's the one lah. I got my head out the sunroof. I'm blasting. Entah kapan tepatnya hari pernikahan itu dan seperti apa juga konsep pernikahan itu. El dan Syifa tampaknya sudah mempersiapkan dengan rapi. Dan setelah menikah nanti, El Rumi tetap akan menjadi El Rumi yang selalu mencintai Syifa dengan memberi kebebasan penuh, termasuk membebaskan Syifa bekerja atau ingin fokus jadi istri di rumah. Tentunya setelah menikah ya aku aslinya masih ngebolehin. Aku selalu bilang dia, pokoknya kan tadi aku juga bilang semoga setelah nikah kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri. Ya pokoknya kalau Syifa senang syuting ya syuting, kalau senang series ya series. Ya aku pokoknya selama Syifanya nyaman dan Syifanya senang dan tidak mengganggu waktu apa ya? Waktu bersama keluarga. Waktu bersama keluarga sih aku fine aja sih. Aku bukan orang yang ngarang, oh kalau perempuan tuh harus jadi ibu rumah tangga atau harus ngurusin keluarga. Enggak, tapi kalau selama dia seneng dan selama dia menjadi diri dia sendiri sih aku nggak apa-apa ya. Yang penting itu tidak mengganggu mengganggu waktu dengan keluarga. Yang penting selama kamu nyaman, senyamannya kamu aja. Ya aku juga nggak kuat sih, time consuming banget. Terus liburnya cuma sehari, dari pagi sampai tengah malam aku di lokasi. Nah itu Istilahnya kan kayak karena yang tadi tabrakan dengan waktu sama keluarga kan. Iya. Makanya kalau sleeping mungkin nggak boleh. Cuman kalau mau film, mau series sih kayaknya masih aman-aman aja.